Kali Cisadane, sungai besar yang memiliki panjang 126 km dengan luas mencapai 154.000 hektar, membelah hiruk-pikuk kota Tangerang. Konon Cisadane berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti air yang bergemuruh. Sekitar abad 16, Sungai Cisadane dimanfaatkan sebagai jalur transportasi utama para pedagang Tionghoa untuk menyeberang masuk ke daerah pedalaman Tangerang. Namun di balik sejarah panjangnya, Sungai Cisadane juga mengalirkan sebuah energi metafisika yang sangat kuat. Aura mistis dan berbagai mitos berbau misteri di sungai ini seolah sudah menjadi rahasia umum, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar aliran Cisadane. Banyaknya peristiwa penemuan mayat hingga tragedi bunuh diri yang kerap terjadi kian menambah kesan menyeramkan di tempat ini. Dari dasar sungainya, seolah muncul energi negatif yang mampu menarik seseorang agar berbuat di luar akal sehat. Kalau dulu itu mayat itu ya, mayat sering bener sampai ke keringnya ini, sampai dia jadi tulang benulang. Yang bunuh diri juga di sini, sering. Dulu di pintu 8 Pak, yang orang dia ceritanya pengen nikah, tapi sama orang tuanya itu nggak direstuin. Iya, sama orang tuanya nggak direstuin, itu orang Kedaung sana. Akhirnya dia ucap janji bersama mau nyebur katanya Nifani. Tapi yang si ininya nyebur duluan. Yang perempuannya, yang lelakinya yang nyebur duluan. Yang perempuannya takut, nggak jadi. Kalau yang kejadian bunuh-bunuh di sini nih, yang anak-anak pang, pada tidur di sini dia ngeloncat mandi, nggak lama nggak timbul lagi. Sering banget itu Pak, sering banget. Tak hanya itu saja, korban meninggal akibat kecelakaan dan tenggelam di sungai ini juga sering terjadi. Bahkan disebut-sebut yang paling tinggi. Warga meyakini keganasan sang penunggu goib Sungai Cisadane lah yang meminta tumbal nyawa dari warga sekitar. Tapi bener nggak kalau mitosnya katanya ada yang bilang dijadiin tumbal, diminta sama yang di bawah gitu, bisa jadi ya Pak? Bisa jadi itu. Makanya orang kalau dibilangin ngeyel, misalnya orang-orang mandi di sini nih. Iya. Oh, jangan mandi di situ. Hah? Ngeyel, orangnya tetap mandi. 5 orang kali korban. Tenggelam ya? Tenggelam. Yang terakhir juga di sini 5 orang korban. Anak-anak kecil yang mandi. Airnya kan dia nggak begitu besar, nggak begitu kecil Pak. Jadi dilihatnya itu enakin, tapi pas dia datang ke tengah ke sono ke bawah arus. Saya waktu itu lagi ngajar nih di sini nih, lagi ngajar silat, anak-anak pada lewat di sini nih. Kata saya mau pada kemana? Main Bang ke bawah katanya. Nggak lama dia pada mandi ke sono. Saya nggak ngeliat lagi karena saya konsentrasi sama anak-anak waktu itu. Pas dia mau maghrib itu naik, bawa baju dia bundel begini. Ngapa? Teman saya berenang kebalik lagi. Mitos keangkeran Sungai Cisadane sudah tertanam kuat secara turun-temurun di masyarakat. Warga meyakini jika Sungai Cisadane merupakan sebuah wujud gerbang goib tak kasat mata, tempat bernaung berbagai makhluk astral di dalamnya. Tak hanya orang dari luar kawasan ini saja yang harus berhati-hati. Warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sekitar Sungai Cisadane pun tak ada yang berani melawan kekuatan magis dari para makhluk goib di sini. Karena kemunculannya biasanya menjadi sebuah pertanda buruk dan datangnya musibah kematian. Dulu ini sering keluar ini Pak, kepala kuda. Kepala kuda Pak. Wujudnya benar-benar kepala. Seperti kepala kuda. Kalau ini mah kepala kuda catur. Matanya merah. Itu pun kalau misalnya dia timbul itu kalau misalnya ada kemarau panjang. Kemarau 5 bulan sampai 7 bulan. Itu sering timbul. Asal timbul juga nih. Ikan banyak Pak nih ya, ikan sapu-sapu. Asal dia timbul itu sepi, nggak ada sama sekali. Ikan nggak ada sama sekali. Dia timbul, dang aja begini nih. Saya kan lagi ngejalan nih sama kakak-kakak saya di bawah. Saya langsung minggir. Kata kakak saya sama orang tua, minggir. Mbah mau lewat katanya. Keluar, das aja. Udah begini. Dia nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan. Ntar kelem lagi Pak begitu. Oh, nggak lama ya Pak? Nggak lama Pak. Tapi seringnya ya maaf ya gitu ya. Kalau misalnya dulu nih, ini si bendungan ini sering nangis. Sering nangis Pak.
seperti orang nangis perempuan. Gitu. Seperti sedih bener gitu. Ada suara, itu kedengaran sama warga. Terus saya juga merinding ya ceritanya ya. Itu kalau udah kedengaran begitu, anak-anak yang mandi nih sama orang tua saya, itu suruh naik semua. Itu pertanda bahwa nggak lama ini ada bencana kayak semacam orang kecebur, tenggelam, segala apa itu segala itu. Pasti itu terjadi. Waktu mau selamat itu cuma waktu pengecetan, mau perbaikan ini bendung, emang pakai itu. Itu sebenarnya udah ada. Diperingatin? Diperingatin, udah ada. Jadi ada bakokak ayam, udah macam-macam, kopi manis, kopi pahit. Selamatan lah. Ayam hitam? Iya. Enggak, kayak ayam itu enggak. Ayam biasa aja, dibakar. Setiap pengecetan ini, itu mesti selamatan. Beragam kisah menyeramkan seolah sudah melekat kuat di kawasan Sungai Cisadane. Ditambah dengan keberadaan bendungan Pintu 10 yang disebut-sebut menyimpan banyak misteri sejak masa pembangunannya. Konon ada ratusan nyawa rakyat pribumi yang harus menjadi tumbal demi berdirinya mega proyek kolonialisme ini. Tak heran jika bendungan Pintu 10 juga diyakini menjadi sebuah istana goib, tempat bersemayam bagi para makhluk tak kasat mata. Waktu cerita orang tua saya, maaf ini cerita sejarah orang tua nih. Waktu pembangunan ini katanya ini, kalau misalnya ada yang udah lemah, itu ditendang, ditimbun, di semen. Di sini ini di pintu ini nih gerbang gaib sampai di tengah nih. Kata yang kepala ahli spiritual. Di posisi mana? Di sini Pak. Di tengah itu ya? Di sini kan kalau misalnya dia kering, di sini ada wadah setengah disebutnya. Di situ ada wadah setengah. Bisa digambarin nggak dulu pas Pak Hadi masih kecil, dulu tinggal di sini kan ya? Ya. Itu kira-kira tahun berapa, terus kondisinya di sini tuh seperti apa sih Pak? Dulu mah seperti kayak hutan aja udah. Nggak ada jalan. Ini juga masih pada gelap. Rumput yang gini nih. Tinggi-tinggi ya? Tinggi-tinggi rumputnya. Nggak ada yang ngurus lah dulu mah istilahnya. Tapi dulu ada jembatannya nggak? Mungkin nggak dari ada. kayu? Dari sono aja. Dari sono. Kalau dulu memang jalan ke sono bebas, bawa sepeda, motor ke sono. Sekarang berhubung udah rame, banyak yang korban, ditutup. Namun rupanya warga sekitar Kali Cisadane tak hanya meyakini keberadaan sosok goib yang dianggap jahat dan menakutkan. Sebuah mitos lama juga berkembang di sini. Masyarakat mempercayai adanya sosok perempuan cantik berwajah oriental penjaga Sungai Cisadane. Beberapa warga menceritakan pernah secara langsung melihat penampakannya yang kerap muncul di sekitar pinggir Sungai Cisadane. Tak pernah diketahui siapa dan asal-usul perempuan tersebut. Namun, warga meyakini jika kemunculan sosok hantu perempuan cantik ini biasanya menjadi sebuah pertanda baik. Katanya juga dijaga sama sesosok perempuan cantik katanya. Ya, betul. Itu betul ya Pak ya? Betul, betul. Kalau sosok perempuan cantik di sini adanya. Di sekitar mana Pak? Saya cari ini. Sampai duduk di sini. Oh, berarti di area sini ya? Iya, area sini. Itu biasanya tuh si sosok perempuan itu kalau mewujudkan diri seperti apa sih Pak? Oh, takutnya bukan main. Bajunya merah. Tapi mungkin orang yang meninggal di sini bisa jadi nggak Pak? Bisa jadi, karena entah dia kecemplung dari kali atau bunuh diri, jadinya model gitulah. Sosok-sosoknya sih banyak Pak ya. Ada none-none Belanda ya, terus ada semacam kayak orang Cina, cantik. Kadang-kadang seperti ada yang ganda, apa namanya, jangkung gede-gede itu begitu. Biasanya di pintu ini Pak nih, di pintu ini sering timbul. Saya juga waktu ngejala sering malam di sini nih sering ngeliat, sering malah diikutin. Kata saya kan waktu ini kan ngejala di sini nih Pak nih ya, lagi ngejala gitu. Saya sendiri Pak, saya ngejala sendiri. Tapi yang bilang itu saya diikutin sama anak kecil. Sejatinya, Kali Cisadane sangatlah vital untuk masyarakat sekitar dari zaman Belanda. Aliran sungainya yang deras dan debit airnya yang cukup tinggi membuat pemerintah Hindia Belanda kala itu memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan. Mulai untuk kebutuhan mengairi area persawahan seluas 4.000 hektar, penyedia air bersih, hingga sebagai pengendali banjir.
Maka pada tahun 1927 dibangunlah sebuah bendungan besar yang kini dikenal dengan nama Bendungan Pasar Baru atau Bendungan Pintu 10. Ini masih hamparan karena memang tempat ini dulu sungai itu ke sana. Muter tembus ke situ. Nah, kemudian Belanda pada saat itu membutuhkan buat irigasi persawahan. Nah, kemudian dibentuklah itu irigasi barat dan sana juga dijadikan irigasi untuk utara. Nah, ini dibangun oleh Belanda dengan tenaga manusia. Keseluruhan ini. Kalau dari cerita yang terdahulu, ini dibangun oleh manusia. Jadi tenaganya manual. Manual ya? Ya, manual. Waktu itu manual. juga pribumi ya, lokal. Iya, pribumi yang tahu itu. Itu bukan kira-kira lagi, dimulainya dari 1927 sampai dengan 1930. Kurang lebih 3 tahun ya? Kurang lebih 3 tahun membangun ini. 3 tahun, ini panjang berapa Pak keseluruhan? Ini 100 meter. 100 meter dengan ketinggian? Ini kok ketinggian sekitar 18 meter ya. Berarti ini umurnya udah hampir 100 tahun ya sekarang? Tepatnya sekarang itu kurang lebih sekitar 92 tahun. Iya, 92 tahun. Nah, ini di sini nih, ini yang tadi yang Pasar Baru tadi, yang bendung tadi. Dulu ini masih ada daratan. Maaf, ini dulu sekitar tahun berapa ya Pak, biar jelaskan? Ini sih, kalau posisi ini mungkin setelah jadi. Ini 1930 mungkin. 30-an ya? Tempat kita berdiri tadi di sini ya, Pak? Di sini kita berdiri tadi yang Bapak jelaskan bahwa... Ruang ini ada ini. Oh iya. Di ruangan ini ada ini. Yang sekarang kita berdiri ini ya, kantor ini ada di sini. Nah, lihat ini semuanya, ini hamparan sawahnya. Oh iya, sekarang berubah jadi jalan raya dan perumahan. Cisadane, sungai yang mengalirkan berjuta kisah misteri di dalamnya. Percaya atau tidak, tentu kembali kepada keyakinan masing-masing. Sejatinya ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar mencari tahu kebenaran sebuah mitos, yaitu belajar dari sejarah dan menggali potensi alaminya, sehingga keberadaan sungai Cisadane bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia.